Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arfiani Gustin. Di sini saya dari kelompok 6. Saya ingin menjelaskan tentang siklus keuangan. Tapi saya di sini tidak sendiri, ada teman saya yang bernama Agus Pratama dan juga dengan Darman Zega. Flowchart siklus keuangan. Apa sih pengertian flowchart itu? Flowchart merupakan sebuah bagian dengan simbol sandi atau sandi tertentu yang menjelaskan dan menggambarkan langkah-langkah suatu proses secara mendetail dan berhubungan antara proses atau metode dengan proses lainnya pada suatu program. Pengertian siklus keuangan. Siklus keuangan merupakan suatu sistem akuntansi yang mencatat dua kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan bisnis untuk menambah modal dari pemilik dan kegiatan bisnis menggunakan modal untuk memperoleh aset produksi untuk memperoleh pendapatan. Siklus keuangan terdiri dari beberapa siklus yang berbeda. Setiap siklus menggambarkan jenis kegiatan yang dilakukan pada bisnisnya, sehingga pada setiap transaksi akan dikelompokkan berdasarkan jenis kegiatan yang dilakukan, kemudian mengikuti proses yang sama untuk mencatat dan melaporkan informasi. Di sini saya akan membahas 3 siklus, yaitu flowchart siklus penerimaan dari penjualan tunai, lalu flowchart siklus retur penjualan, dan flowchart siklus pengeluaran kas. Untuk flowchart siklus penerimaan dari penjualan tunai dan flowchart pengeluaran kas akan dibahas oleh kedua teman saya. Terima kasih. Oke, hai teman-teman, saya akan menjelaskan lagi mengenai flowchart siklus penerimaan dari penjualan tunai, mana pelanggan melakukan pembayaran dan pembayaran itu dilakukan di kasir. Setelah melakukan pembayaran, data yang sudah dikumpulkan tadi dilaporkan dan dimasukkan dalam penerimaan kas atau disebut dengan LPK. Setelah masuk ke dalam LPK, data yang sudah dikumpulkan masuk ke bagian keuangan. Setelah bagian keuangan melakukan penjualan, membuat laporan keuangan penjualan, lalu menyerahkannya kepada pimpinan LPT. Demikian saja. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart siklus retur penjualan. Siklus retur penjualan adalah flowchart yang menggambarkan proses pencatatan barang yang dikembalikan oleh konsumen kepada produsen karena barang tersebut tidak sesuai atau rusak. Transaksi retur penjualan, di mana barang yang diterima pelanggan mungkin tidak sesuai atau rusak dalam pengiriman, maka pelanggan membuat permohonan retur berupa memo debit. Lalu pelanggan mengirimkan memo debit ke perusahaan pengirim bagian penjualan. Setelah menerima pemberitahuan retur dari pelanggan, bagian penjualan membuat memo kredit dalam 2 rangkap. Lembar pertama dikirimkan ke bagian penerimaan barang dan lembar kedua dikirimkan ke bagian piutang. Bagian penerimaan barang menerima pengembalian barang dari pelanggan dan mengembalikan dengan catatan memo kredit. Kemudian membuat laporan penerimaan barang atau LPB 2 rangkap. Barang beserta LPB lembar kedua dikirimkan kepada bagian gudang, sementara 2 lembar memo kredit dan LPB lembar ke-1 dikirimkan ke bagian piutang. Lalu bagian gudang menerima barang dan mencatat masuknya barang berdasarkan LPB lembar kedua pada catatan penerimaan barang. Berdasarkan memo kredit dan LPB, bagian piutang melakukan pencatatan pengurangan piutang pada catatan piutang tersebut. Kemudian mengirimkan LPB lembar ke-1 beserta memo kredit lembar kedua ke bagian akuntansi persediaan. Bagian akuntansi persediaan berdasarkan LPB lembar ke-1 dan memo kredit lembar kedua mencatat di kartu persediaan dan mengirimkan kedua dokumen tersebut ke bagian keuangan. Bagian keuangan mencatat jurnal perubahan piutang dan mengarsipkan kedua dokumen tersebut ke bagian keuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Pratama, kelas 03 Sake 001. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang flowchart siklus pengeluaran kas. Siklus pengeluaran kas adalah rangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pembelian beserta pembayaran barang dan jasa. Tujuan dari siklus ini yaitu memperoleh dan memproses data mengenai berbagai aktivitas bisnis. Yang kedua,
menyimpan dan mengatur data untuk mendukung pengambilan keputusan. Yang ketiga, menyediakan fungsi pengendalian untuk memastikan keadaan data dan penjagaan data sumber dari organisasi. Selanjutnya, prosedur pengeluaran kas yaitu bagian supplier membuat faktur rangkap yaitu 2 lembar. Lembar pertama dikirim sebagai pembayaran dan lembar kedua dikirim sebagai arsip. Yang kedua, bagian pembayaran menerima faktur 1 lembar dari supplier. Berdasarkan faktur tersebut, bagian pembayaran membuat surat permintaan pembayaran kepada bagian pengeluaran kas yang terdiri dari 2 rangkap. Lembar pertama dikirim ke manajer dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Yang ketiga, manajer menerima SPPK, surat permintaan pembayaran kas. Lembar pertama dan manajer akan menyetujui SPPK tersebut dan mengirimkan SPPK yang telah disetujui kepada bagian pemegang kas. Bagian yang ketiga, bagian pemegang kas menerima SPPK yang telah disetujui. Lalu bagian kas membuat bukti kas keluar 3 rangkap. Lembar pertama beserta uang dikirim ke bagian pembayaran. Lembar kedua dikirim sebagian akuntansi dan lembar ketiga disimpan sebagai arsip. Bagian pembayaran menerima BKK, bukti kas keluar. Lembar pertama beserta uang. Selanjutnya bagian pembayaran melakukan pembayaran kepada supplier. Selanjutnya supplier menerima pembayaran dari bagian pembayaran. Berdasarkan pembayaran tersebut, supplier membuat surat pelunasan pembayaran lengkap 2 lembar. Pertama dikirim ke bagian pembayaran dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Lalu bagian pembayaran menerima SPPP, surat penerimaan pembayaran. Lembar ke-1 kemudian membuat laporan pembayaran lengkap 2. Lembar pertama dikirim ke bagian akuntansi dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Lalu berdasarkan BKK lembar kedua dari bagian pemegang kas dan LP lembar ke-1 dari bagian pembayaran. Bagian akuntansi membuat laporan pengeluaran kas rangkap 2. Lembar pertama dikirim ke manajer dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Demikian yang saya jelaskan tentang pengeluaran kas. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih.